Oke, welcome back to my YouTube channel. Masih di tutorial ngantuk ya. Tutorial mungkin kalian sudah paham. Baik, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang komponen yang ada di CPU. Sekarang kita bagaimana cara membongkarnya. Ya, harusnya ini adalah ada tutupnya ya, ada rangkanya. Nah, rangkanya ini disebutnya adalah bisa rangka, bisa chassis seperti itu. Biasanya juga di sini ada baut-baut ya, ada bolongan buat untuk skrupnya. Cuma karena emang tidak ada, kita contoh yang sampingnya saja. Ini ada tutupnya ya, kemudian ini adalah baut untuk menguncinya. Jadi kita buka saja bautnya. Nah, baut ini juga beda-beda ya, ada yang bentuknya seperti ini, mana yang ini ya, ada yang bentuknya seperti ini. Pokoknya beda-beda kegunaannya saja. Oke, ini juga tetap bisa menggunakan yang namanya obeng yang seperti ini ya, bisa pakainya obeng, bisa misalnya seperti ini. Mana sih kameranya? Fokus, kamera fokus. Nah ya ini, jadi kita masukin obengnya di sini kayak gitu ya. Oke, ini kalau kita sudah, jadi kita bisa bongkar, ininya tarik ke belakang. Nah ya, ininya tarik ke belakang, jadi kebuka yang seperti ini. Oke, ini juga sama, dibuka seperti itu, tarik ke belakang ya, ini tarik ke belakang. Oke, bisa diedit. Halo A. Oke ya, aman gak nih kameranya? Aman. Oke, kemudian oh ya, sebelum bongkar pastikan dulu kalian ininya sudah ditutup ya, atau sudah di off kan dulu. Kemudian cabut seluruh kabel yang menempel pada CPU, karena kalau misalkan menempel memang tidak nyetrum dan sebagainya, cuma ada namanya kayak masanya itu nempel ke bagian body, jadi ada sedikit aliran daya dari listriknya. Tidak kaget, cuma ya oke. Kemudian kita yang pertama kali adalah bongkar yang namanya power supply. Ini ada 1, 2, 3 dan 4 ya, ada 4 baut yang menempel pada power supply. Jadi kita bongkar bautnya. Masuk gitu ya, kita bongkar 1, 2, sambil pegangin power supply. Kita cabut kabel yang menempel pada motherboard. Jadi cabut seluruh kabel yang menempel pada motherboard. Oke, kita cabut pada hard disk. Oke, yang pertama kita dapat power supply-nya. Nah, bentuk power supply adalah seperti ini ya. Ini biasanya buat ke motherboard. Kemudian ini hard disk bisa. Ini juga bisa DVD player juga bisa. Pokoknya yang bentuknya buat port daya aja. Ya, ini ke motherboard. Oke, 1. Kemudian kita bongkar hard disknya. Kita cabut kabelnya. Ini disebutnya kabel SATA ya, atau serial ATA. Ini kabel SATA. Ada namanya kabel ATA.
Jadi kabel AT itu kayak belt, kayak sabuk ketika kalian naik mobil itu. Oke, kita bongkar. Harddisknya. Oke, kita kumpulin, kita ambil harddisknya. Satu lagi ternyata ada satu lagi. Oke, ini harddisknya ya. Ini kalau cek kapasitas kita bisa cek kapasitasnya. Wait. Nah ya, ini kapasitasnya ada 500 GB. Mereknya Seagate atau Barakuda, 500 GB mereknya Seagate. Oke, lanjut lagi. Kemudian kita ambil RAM ya. Ambil RAM-nya. Oke, kita lepas. Ada 2 slot RAM-nya, jadi kita ambil semua saja. Totalnya kita berapa ya? Ini RAM. RAM-nya ini kalau kita lihat ya, mereknya Vispro 2GB DDR3 ya. Kemudian yang satunya juga 2GB DDR3. Jadi kalau misalkan digabungin dalam satu CPU ini ada 4 RAM-nya 4GB ya. Masih mumpuni tidak ya? Sekarang sudah ada 48 ya. Rata-rata minimal ya 4 sih ya. Cuma nggak apa-apa juga kalau kalian desain video dan sebagainya RAM-nya 4 susah. Oke, kemudian kita fokus lagi yang selanjutnya, yaitu kita lepas kabel-kabel yang ada di LED dan di USB yang di depan ini. Kabel-kabel ini nih ya, ini tempatnya ada di ini kan, ini buat nyalain yang di USB ini ya. Ini kan ada USB. Oke, kemudian ini juga ada power. Nah, kabel-kabel yang nempel di sini gunanya buat itu. Jadi kita lepasin saja, cabut. Ini juga cabut. Ini juga dicabut. Maaf ya, videonya nggak ada yang videoin, jadi kita video sendiri saja. Oke, sudah dicabut semua ya. Tinggal motherboard yang menempel saja yang ada di chassis. Ini motherboard yang menempel. Nah, biasanya ada 6-8 baut yang menempel di motherboard. Kita lihat. Satu, ini kosong, ini satu ya. Satu. Ini harusnya ada nih di sini 2, 3 ya, 4, kemudian 5, kemudian 6. Oke, 6 ya, 7 harusnya tuh, antara 6, 7, 8 ini. Oke, ini kosong nih tuh ya, berarti bautnya hilang. Berarti ada 8, tapi di sini tersedianya ada 6 ya, tidak apa-apa. Kita ambil saja motherboardnya. Oke, kita lepas motherboardnya. Ya, motherboardnya kita sudah lepas, hanya saja kita masih ada yang menempel ini ya, ada yang menempel, yaitu LAN cardnya kita belum cabut nih.
Langkatnya, jadi kita cabut dulu langkatnya supaya motherboardnya bisa diambil. Cabut ya langkatnya. Cabut saja. Oke, ini langkatnya. Kalau sudah, kita geser ke pelan-pelan aja ya. Harusnya sih tidak, kita ambilin baut-bautnya dulu. Ini ya, ini motherboardnya, kita ambil. Ini bentuk motherboardnya. Oke ya, karena ini saya tangan satu ya pemberadaannya, jadi maaf videonya agak misalnya kepotong-potong dan sebagainya. Oke, ini motherboardnya seperti ini ya, sudah dijelaskan. Ini buat slot VGA eksternal atau outboard, ini slot buat jaringan ya. Ini misalnya kalau misalkan di sini rusak, ini buat kabel ATA ya, ini kabel ATA atau PATA biasanya, tapi kita gunakan yang SATA ini ya. Kemudian yang ini kipas atau pan prosesor kita lepas ya, ini buat kabel SATA-nya. Kemudian di sini kalau misalkan teman-teman lihat ya, ada disebutnya namanya USB ini ya, ini USB, ini CMOS, ini COM, FT ya, banyak sekali. Ini USB 2 juga sama USB 1, USB 2. Nah, ini F panel apa Pak? F panel yang ini ya, gerigi-gerigi ini. Ini buat tadi power, switch power, reset power, LED dan sebagainya. Ini heatsink buat meredam panas juga sama, ini juga sama, tapi ini buat prosesornya.